Good morning God's beloved church. Setiap kali dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tahun ini adalah yang ke-78 ya. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia dan saya bangga sebagai orang Indonesia. Dan setiap kali kalau saya lihat perayaan kita, bendera kita kan merah dan putih ya. For me, for myself, saya selalu mengingatkan diri saya. Ya, kalau misalnya kita dulu di pelajaran SD kan kita belajar merah tandanya apa? Berani, putih suci ya kan. Kalau saya lihat merah ini darah ya, simbol dari darah, putih itu suci ya. Dan karena ada darah Yesus, maka kita sudah menjadi suci. Amin. Dan menarik juga kita tahun ini memperingati yang ke-78. Kalau saya kan agak-agak suka nomor ya. bukan nomor togel ya. Tapi nomor-nomor seperti 555 itu triple gray something like that. 78 itu menurut saya tadi pagi saya renungkan 7 itu kan Tuhan atau perfect. 8 itu new beginning. So kita sama-sama declare ya di dalam Tuhan kita punya perfect new beginning. Amin. Ya. Dan kalau kita lihat tema kita The Year of the Blessings of the Promised Land tahun ini. Dan nggak terasa kita sudah di ini bulan apa sekarang? Bulan Agustus ya. Sudah tinggal beberapa bulan lagi 2023 udah habis. Wow, benar-benar bukan time flies lagi ya. Sangat amat cepat sekali waktu itu berlalu. Dan kemarin saya juga sempat diingatkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sesuatu yang diberikan, bukan sesuatu yang dihadiahkan. Tapi planning awalnya ternyata tuh ada, bahwa Jepang itu mau menghadiahkan kemerdekaan Republik Indonesia itu tanggal 24 Agustus sebenarnya pada waktu itu. Tapi singkat cerita, Indonesia nggak mau diperlakukan seperti itu. 17 Agustusnya kita declare. So, kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan satu pemberian, tapi adalah satu perjuangan. Nah, itu sama sekali terbalik dengan kemerdekaannya kita. Kalau kemerdekaan kita sama sekali bukan perjuangan. Kemerdekaan kita adalah purely pemberian. Amin. Oke, kita sama-sama lihat di ayat yang kemarin juga Pastor Yudi udah sampaikan. Saya cuma mau remind kita di Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, ayat 32 ini nih. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau bahasa Inggrisnya, when you know the truth. Bukan righteousness ya. When you know the truth. And the truth will set you free. Jadi the truth sendiri tidak punya power kuasa apapun untuk memerdekakan kita. But only when you know the truth will set you free. Hanya ketika kita tahu kebenaran itu, maka kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita. Jadi bukan when they know the truth, they will set you free. Nggak bisa kayak gitu. When my pastor know the truth, then they will set you free. When that preacher know the truth, then they will set you free. When that book know the truth, they will set you free. No. Tapi when you yourself know the truth will set you free. So kita sendiri perlu punya hubungan individu dengan the truth itu. The truth sendiri di tempatnya tidak punya power apapun untuk memerdekakan kita. Tapi when you know the truth will set you free. Amin. Terus kita lihat selanjutnya ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. Jadi di sini kita lihat the truth itu digantikan, disubstitute dengan the Son. So kita dibebaskan oleh the Son. When you know the truth, when you know the Son will make you free.
Karya Yesus sudah sempurna, tapi tidak akan ada gunanya buat kita kalau kita tidak percaya. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Dia sudah menebus, menanggung, menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Tapi nggak akan ada gunanya kalau kita nggak percaya. So when you know the truth, when you know the Son, the truth and the Son will make you free. Amin. Jadi, truth seperti apa yang perlu kita ketahui? Itu juga penting. Jangan sampai kita salah alamat atau salah fokus. The truth yang memfokuskan pada diri kita sendiri atau the truth yang fokus sama karya Yesus. Itu bisa menjadi penentuan kita hidup bagaikan di neraka atau di surga. Which truth? Atau the truth yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat dan hari ini kita akan sama-sama lihat mengenai janji dan sumpah. Ya. Kalau kita tahu janji itu adalah sesuatu yang harusnya itu adalah satu ikatan yang sangat kuat. Apalagi sumpah. Tapi ya somehow some way kita manusia sudah meng-downgrade level dari sumpah dan janji itu. Tapi kita lihat dari Alkitab, Tuhan kita itu seperti apa. Kita lihat next. Nah, ini kita saya masih banyak sekali mendapatkan ketika saya baca dari cerita zaman bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Banyak sekali itu revelation yang Tuhan kasih. Dan salah satunya dasar dari pemberian Tuhan adalah janji dan sumpahnya Tuhan. Dasar dari pemberian Tuhan adalah janji dan sumpahnya Tuhan. Kita lihat sama-sama di Yosua. Jadi Yosua 21 ini sebelumnya adalah cerita mengenai bangsa suku ini dapat area mana, suku ini dapat area mana, bagi-bagi jatah. Oke? Dan di sini di ayat 43 dikatakan kalau misalnya kita lihat kalau di dalam Bible itu kan ada title kecilnya ya, keamanan di negeri itu. Nah, jadi di ayat 43 dikatakan jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. So kita lihat di antara diberikan dan diberikan itu seperti sebuah sandwich, ya kan? Di atasnya diberikan, di bawahnya diberikan, di tengah-tengahnya apa? Janji dan sumpah. Maka saya bilang dasar dari pemberian Tuhan adalah janji dan sumpahnya Tuhan. Oke? Apapun dalam kehidupan kita, pemberian Tuhan itu dasarnya adalah janji dan sumpahnya Dia. Dan kita perlu tahu siapa, kualitas seperti apa the promiser ini. Ya, apakah dia track record-nya seorang promise keeper atau seorang yang promise breaker? Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu bukan seorang Tuhan yang fail, betul? Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dasar dari pemberian Tuhan adalah sumpah dan janjinya. Nanti kita akan sama-sama lihat sumpahnya Tuhan itu di mana dan apa sih isinya. Kita lihat next ayat 44. Aman tidak sama dengan absennya musuh. Ya, saya sendiri sebelum-sebelumnya saya sering punya wrong belief. Yaitu ketika saya percaya Tuhan, ketika saya sudah percaya the gospel of grace, then I will not face any problem at all. That's my wrong belief. Mungkin ada juga yang punya wrong belief yang sama, kita sama-sama bertobat. Itu adalah satu misbelief yang sangat bahaya sekali. Karena di dalam Alkitab pun Tuhan tidak pernah menjanjikan, kamu percaya sama saya, then in this life, mulai dari detik ini sampai selama-lamanya, kamu tidak akan face any trouble. Tuhan gak pernah menjanjikan gitu. Bahkan kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, itu bukannya begitu mereka masuk dalam tanah perjanjian, and then semua musuh-musuhnya tiba-tiba udah, permisi ya, arigato, sayonara, terima kasih, bye-bye, ini udah dikasih Tuhan buat kalian. No.
Mereka tetap harus berperang di situ, ngusir-ngusirin. Karena tanahnya sudah menjadi haknya mereka. Tapi musuh juga nggak mau pergi begitu aja. Jadi aman tidak sama dengan absennya musuh. Tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita lihat ayatnya. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Nah, ini diulangin lagi, sumpah dan janji, sumpah dan janji. Ini very strong penekanan mengenai sumpah dan janji, sumpah dan janji, janji dan sumpah. Padahal Tuhan itu nggak perlu sumpah. Tapi kenapa dia perlu sumpah? Dia mau turun ke levelnya kita. Praise God ya. Maksudnya kalau kita renungkan, Tuhan itu mau turun ke level kita untuk komunikasi sama kita. Dia tahu betapa cupunya kita. Tapi tetap dia mau datang loh ke level kita. Supaya kita bisa mengerti hatinya. Nah, jadi tidak ada seorang pun dari semua musuhnya. Artinya apa? Ini masih ada musuhnya. Tapi kan tidak stop sampai di sana. Kabar baiknya adalah tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka, menghadapi bangsa Israel. Kenapa? Bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan karena mereka jago perang, bukan karena mereka hebat. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Wow. Ini kabar baik, harusnya tepuk tangan kalian. Jadi di sini kita lihat bahwa penekanannya aman bukan berarti tidak ada musuh. Tuhan mengaruniakan keamanan buat mereka. Betul? Bukan berarti musuhnya seketika itu juga hilang semua. Tidak. Tapi Tuhan kasih wisdom step by step. Step by step. Step by step. Step by step. Bagaimana kita bisa synchronize sama Tuhan? There's only one way. Ya. Pergi ke pastor yang paling jago. No. Pergi ke firman-Nya. Go to His word. Go to the truth. Ke firman-Nya. Disitulah kita bisa di-lead step by step sama Tuhan. Oke, jadi ini sangat penting sekali bahwa aman bukan berarti tidak ada musuh. Artinya apa? Kita yang sudah ada di dalam tanah perjanjian, kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah memiliki rohnya Tuhan di dalam kita, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Kenapa saya mau menekankan ini? Karena banyak sekali yang misbelief bahwa ketika saya terima Tuhan, and then ketika saya menghadapi masalah, itu seolah-olah, saya percaya grace juga gak ada gunanya. Kok saya udah percaya grace masih begini? Kok saya udah percaya, saya udah dengerin ini, dengerin itu, kok masih begini? Padahal Tuhan gak pernah loh menjanjikan hidup kamu tidak akan ada masalah sama sekali. Kalau kamu percaya saya. No, janjinya Tuhan apa? Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita. So bagian kita tetap face it. Hadapin. Tapi kan jelas. Bukan karena bangsa Israel yang hebat. Bukan karena kitanya yang hebat. Kalau kitanya udah pasti gagal total. That's why we need God. Amin. Jadi ini penting sekali kita metanoia. Ya, kalau misalnya saudara tidak punya misbelief seperti itu, puji Tuhan. Kalau saya dulu ada. Makanya ketika saya menghadapi problem, saya gampang jatuh ke dalam anxiety dan hampir-hampir depres. Kenapa? Karena nggak keluar-keluar. Katanya saya udah under grace, tapi kok masih ada problem begini? Katanya saya sudah diselamatkan, kok masih ada problem begini? Itu misbeliefnya saya, itu wrong beliefnya saya. Dan itu membuat saya muter-muter di situ doang. Tapi ketika saya semakin ya mungkin bahasanya Tuhan yang come to my level ngasih tahu saya, gue nggak pernah janji loh hidup lu tuh nggak bakal ada masalah kalau you are with me. Tapi yang gue janji adalah no problem, itu semua masalah itu we'll face it sama-sama. Itu justru memberikan saya satu freedom, memberikan saya sebuah kebebasan, tidak jatuh ke dalam anxiety dan depression. Karena nggak muter-muter di otak saya doang. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Ya, dan memang di dalam Yohanes juga dikatakan in this world, Tuhan Yesus yang ngomong, you will face trouble, but, nah dia nggak titik, koma, but be of good cheer.
For I have overcome the world. Itu yang Tuhan Yesus ngomong. Dia nggak pernah bilang, in this world you will face no trouble. No. Dia bilang, in this world you will face trouble. But be of good cheer. Be of good cheer. Don't be afraid. For I have overcome the world. Amin. Oke, next ayat 45. Janji Tuhan, Tuhan yang penuhi. Ya, kalau Tuhan udah janji, bukan kita yang berusaha memenuhi. Karena siapa yang janji? Tuhan yang janji. Maka dia juga yang memenuhi. Kita lihat di ayat 45. Dari segala yang baik. Wow. All the good things yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang amin cuman tante. Praise God, God bless you tante. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Ini adalah firman Tuhan. Ini bukan kata si A, bukan kata si B, bukan based on testimoni si A, based on testimoni si B. Tapi dari ayat ini, kita renungkan ayat 45 ini aja, it will give you victorious life. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Makanya tadi saya bilang, janjinya Tuhan, Tuhan yang penuhi. Bukan kita yang penuhi. Bagian kita cuma follow aja. Amin. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam konteks sekarang kita nih. Mana katanya udah dipenuhin. Saya masih ada problem. Saya masih ada challenge ini. Saya masih ada challenge itu. Let me tell you one thing. Yang sudah completely perfect dari being-nya kita adalah spirit part-nya kita. Spiritnya kita sudah as perfect, as righteous, as holy, as healthy, as wealthy, as wise as Lord Jesus Christ. 100% sama. That's your spirit part. And you have that already inside you. Saudara sudah memiliki itu di dalam saudara. Yang menjadi problem adalah soul part and body partnya. That's why kenapa kita perlu go to the truth. Karena truth itu seperti sebuah cermin. Ketika rambut kita berantakan, kita ke cermin atau handphone, ya kan? Supaya apa? Bisa benerin. Nah, tapi kalau kita ke cermin, firman Tuhan itu bukan untuk kita membenarkan, bukan untuk kita benerin, tapi untuk to remind us, this is the true us yang in the Bible. Yang victory, healthy, wealthy, awesome, prosper, wise, and blessed. That's the true us. Amen? So it's so important we go to the truth. Ya. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, janjinya Tuhan, Tuhan yang penuhi. Bukan kita yang ngotot membuat itu terjadi. Karena akan capek sekali kalau hidup kita, oh Tuhan janjinya ini, maka saya akan berusaha memenuhi itu. Tapi ada another extreme juga. Oh Tuhan udah janji, saya nggak usah ngapa-ngapain, tidur-tidurannya di rumah. Misalnya secara finansial, Tuhan udah janji akan memberkati, ya kan? Terus ya udah, saya nggak usah kerja, nggak usah bisnis, nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja seharian, nanti rekening saya tiba-tiba masuk duit, ting, ting. Nggak seperti itu juga. Tuhan lead us with His wisdom. Amin. Oke, kita lihat next lagi. Nah, disinilah sumpah yang dimaksud tadi. Di Yosua 21 tadi, ya, inilah Tuhan bersumpah. Di Kejadian 22. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah, ini Tuhan berbicara kepada Abraham. Oke? Engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati, di sini nih, sumpahnya Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Inilah sumpah dan janjinya Tuhan. Yang tadi saya mention di Yosua 21. Based on this promise, Tuhan adalah seorang Tuhan yang promise keeper. That's why dia nggak lupa. Padahal jaraknya dari Abraham sampai Yosua itu sekian ratus tahun. Oke? Bahkan until now, Tuhan tidak lupa sama janjinya. Tuhan tidak lupa sama sumpahnya. Amin? Jadi, karena engkau telah berbuat demikian, berbuat apa?
Kalau misalnya kita baca, itu kejadiannya adalah waktu Ishak mau dipersembahkan sebagai korban. Abraham submit. Tapi itu bukan terjadi secara instan. Itu butuh waktu. Karena ketika Abraham dibawa Tuhan jalan-jalan keluar itu di Kejadian 15. Ketika dia lihat ke bintang, and then Tuhan menjanjikan, and then Abraham percaya. Di situ God count it righteous, sebagai righteousness di situ, sebagai kebenaran di situ. Tapi action dari faith-nya Abraham terjadi di Kejadian 22. Jadi bukannya begitu dia di count righteous, selanjutnya at that moment dia langsung punya faith atau langsung bisa melakukan that righteous act. Dia ada masa bertumbuhnya. Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Oke? Jadi di ayat 22 ini adalah hasil dari Kejadian 15. Dia percaya. Nah, jadi di ayat 22 ini adalah actionnya. Dia itu tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Kenapa? Saking punya hubungan yang benar-benar dekat dan tahu Tuhannya seperti apa, dia sampai bisa melakukan itu. Contoh seperti kita bisa memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya karena hubungan kita sama Dia. Bukan karena suatu demand, bukan karena suatu tuntutan, tapi karena hubungan yang begitu dekat. Abraham kenapa berani menyerahkan anaknya yang tunggal? Itu istilahnya kan precious child-nya dia, Isaac itu. Kenapa dia berani kasih? Karena dia punya hubungan sama Tuhan dan sampai dia tahu di dalam Ibrani kalau nggak salah dikatakan kalau sampai anaknya dikorbankan pun dia percaya Tuhan punya kuasa membangkitkan anak itu. That kind of faith yang membuat dia punya that action. Kenapa? Dia punya hubungan sama Tuhan. Dia tahu Tuhan dia seperti apa. Amin. Jadi disinilah sumpah dan janjinya Tuhan. Yang di Yosua 21 itu dimention lagi. Oke, next kita lihat. Nah, Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, yang barusan saya baca itu, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Di sini kita akan lihat kenapa Tuhan perlu sampai bersumpah. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kalau biasanya kita sumpah demi Tuhan, ya kan? Sumpah demi Ko Arif, kan enggak kan? Pasti sumpah demi sesuatu yang superior banget, otoritas yang sangat tinggi. Ya kan? Tapi kalau Tuhan mau bersumpah atas apa? Dia udah top of the top, dia mau apa lagi? Hanya bisa bersumpah demi dirinya sendiri. Ini yang saya lihat heart-nya Tuhan turun ke levelnya kita. Untuk berbicara ke kita supaya kita ngerti. Supaya kita bisa nangkep hatinya. Karena dia gak bisa maksa. Dia gak bisa maksa kita percaya. Cannot. Kita bukan robot. Dia tetap kasih kita free will. Dia melakukan kebaikan demi kebaikan to lead us to repentance. Tapi dia gak bisa ting, kamu percaya. Ting, emailnya jadi percaya. Ting, siapa jadi percaya? Nggak bisa. Itu adalah free will-nya kita. That's why dia turun ke level kita, berbicara ke kita, sampai kita sendiri bisa nangkep hatinya Tuhan. Amin. Jadi karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Terus ayat 14, katanya, sesungguhnya, nah ini yang diulangin lagi. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Promise-nya luar biasa. Betul? Tapi saya mau encourage kita tidak fokus sama promises-nya. Saya mau ajak kita lebih fokus sama promiser-nya. Karena itu jauh lebih indah. What's the point kita dapat promises-nya, tapi kita nggak dapat promiser-nya. Kalau kita dapat promiser-nya, promises-nya udah pasti satu paket. Amin. Jadi sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Di situ dibahas lagi. Tuhan bersumpah dan berjanji. Sampai pakai sumpah dan janji. Terus cara Abraham mendapatkan janjinya gimana?
menanti dengan sabar. Itu yang kita nggak bisa. Timelinenya kita I want it now. Ya kan? Deadline-nya kapan? Yesterday. Ya kan? Deadline-nya kapan? Yesterday. Dan kalau dulu kita mau nonton Doraemon itu nunggunya Minggu pagi kan? Bener gak? Kalau saya sih, ya saya zaman itu. Mau nonton Doraemon, Satria Baja Hitam, itu udah hari apa, jam berapa, udah pasti. Minggu pagi gak usah sekolah, bangunnya pasti lebih pagi. Kenapa? Mau nonton Doraemon. Menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Tapi sekarang bisa gak seperti itu anak-anak kita? Waduh, ngeri banget kita lihat si Ben itu kalau makan itu tangan kiri remote. Wah, dan tontonannya tuh macem-macem. Jadi segala sesuatu itu sekarang kita dibawa sama zaman ini ya. Sadar gak sadar ya, serba instan. Sehingga karakter, attitude kita terhadap Tuhan, kita juga expect instan. Kita maunya instan ya. Mau nonton film apa aja, Netflix ting, YouTube ting, mau nonton Doraemon yang kapan, mau nonton film apa yang kapan, tinggal ting 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 ting. Kita juga anggap Tuhan itu kayak Netflix. Kita expect Tuhan kita Netflix. I want it now. I want it now. I want it now. Tapi kalau dari firman Tuhan kita lihat apa? Abraham menanti dengan sabar. Tapi saya percaya, kenapa dia bisa sabar? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu mengasihi dia. Jadi sabar itu adalah buah ketika kita punya hubungan sama Tuhan kita. Kita bisa sabar, kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita itu when the time is right, I will make it happen, kata Tuhan. Kita punya kesabaran, menanti dengan sabar. Dan ketika kita menanti dengan sabar, saya juga sama-sama mau mengajak kita sama-sama bertobat. Ketika kita menanti dengan sabar, mari kita tidak berfokus sama promise-nya lagi. Ketika kita menanti dengan sabar, mari kita fokusnya tuh sama promisernya, sama Tuhannya. Go to His word. Go to His word bukan supaya janji-janjinya Tuhan dimanifestasikan. Nggak ada agenda-agenda seperti itu. Go to His word because I want to have a intimacy with God. Something like that. Nggak ada agenda-agenda yang lain. Just want to spend time with Him. Tanpa kita sadari, itu manifestasinya akan terjadi. Itu jauh lebih indah daripada kita fokus kapan Tuhan. Ini saya udah menanti dengan sabar nih, kapan Tuhan. Ya kan? Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ketika dia tidak fokus sama promises, dia fokus sama Tuhan dan menanti dengan sabar, dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena kalau kita fokus sama manifestasi janji-janji Tuhan, kita pasti stres. Pasti. Kenapa? Kita expect result now. Tapi ketika kita spend time sama promise keeper-nya, orang yang membuat janji itu, kita punya hubungan. Bukan tadinya hubungan kita gak baik ya. Tapi secara soul part-nya kita yang belum synchronize sama spirit part-nya kita. Secara spirit kita udah istilahnya sama sekali one spirit. Sama persis kayak Tuhan Yesus. Secara soul part-nya ini yang masih kacau. That's why we need to go to the word of God. Amin. Oke, next. Nah, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, yang tadi saya bilang, demi ini, demi itu, demi ini, demi itu. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Itu adalah sesuatu yang very strong. Kalau udah pakai sumpah. Cuman kan, ya balik lagi. Kita hidup di dunia ini yang menyepelekan sumpah. Mungkin zaman dulu, sumpah itu adalah sesuatu yang sangat holy atau sacred ya. Tapi zaman sekarang orang take it for granted. Sumpah, gue gak ambil coklat itu. Sumpah, bukan gue yang nabrak. Jadi meremehkan sumpah itu. Tapi di Bible kita lihat, sampai Tuhan yang sumpah. Karena itu,
untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kenapa Tuhan perlu sumpah? Untuk saudara dan saya. Di situ di ayat 17 dikatakan karena itu untuk lebih meyakinkan. Untuk convince saudara dan saya. Yang tadi saya bilang Tuhan turun ke levelnya kita untuk meyakinkan kita adalah orang apa? Orang yang berhak menerima janji itu. Itu adalah satu truth yang kalian harus bawa pulang. Jangan sampai dicolong. Kenapa? Karena akan ada suara-suara yang mengatakan kalian gak berhak. Karena kalian gak begini, kalian gak begitu, kalian gak begini, kalian begitu. No. I want to tell you, kalian dan saya, saudara dan saya, kita adalah orang yang berhak menerima semua janjinya Tuhan. Dan Tuhan pakai sumpah untuk meyakinkan saudara dan saya. How good is that? How good He is. Tuhan kita sampai turun ke level kita. Ya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah dan Tuhan tidak bisa melanggar sumpahnya. Case closed. Itu kabar baiknya. Tidak ada celah lagi untuk Tuhan break vow-nya dia. Break sumpahnya dia. Kemudian ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Pasanganmu bisa bohong, suami bisa bohong, istri bisa bohong, orang tua bisa bohong, anak bisa bohong, staff bisa bohong, bos bisa bohong. Tapi Tuhan tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin berdusta. It is impossible for God to lie. Bawa pulang firman ini, kunyah firman ini. It is impossible for God to lie. Allah tidak mungkin berdusta. Itu kabar baiknya buat kita semua. Amin. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Tuhan sampai pakai sumpah untuk meyakinkan kita. Dan di situ kita lihat bahwa Tuhan tidak mungkin berdusta. Supaya apa? Kita beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Kita masih punya hope. Karena kalau nggak punya hope, faith kita juga tidak bisa kita put in action. Kalau kita tidak punya pengharapan, iman yang kita miliki ini tidak punya satu tempat untuk kita pakai. Nah, Tuhan gak mau kita hidup hopeless. Maka Dia meyakinkan kita bahwa Dia tidak mungkin berbohong. Dia sampai pakai sumpah supaya kita tetap masih punya hope. Amin. Dan ayat 19 dikatakan, nah, pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Anchor, ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi hope itu adalah sebuah anchor yang kuat for our soul, bukan spirit. For our soul. Karena yang bisa merasakan trouble itu adalah soul part-nya kita. Yang bisa diombang-ambingkan, yang bisa galau itu it's not your spirit. Your spirit itu udah as shalom as Jesus. But your soul part itu yang galau. Itu yang galau. Nah, di sini dikatakan pengharapan itu adalah sahu yang kuat, sebuah anchor yang kuat. Kapal itu dikasih anchor supaya dia nggak kebawa-bawa kemana-mana. Nah, pengharapan itu juga seperti itu. Seperti sebuah anchornya kapal supaya soul kita nggak kebawa kemana-mana. Dan kenapa kita bisa punya dasar untuk berharap? Karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Dan Dia sudah pakai janji dan Dia sudah pakai sumpah. Amin. Kita lihat bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. Nah, New Living Translation. Now when people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold them to it. And without any question, that oath is binding. Oke? Pasti perlu otoritas yang lebih tinggi untuk mengikat sumpah itu. Ya kan? Terus ayat 17 dikatakan,
God also bound himself with an oath. Tuhan mengikatkan dirinya. Tuhan, saudara bayangkan Tuhan yang sebuah being yang kita tidak bisa cerna dengan otak kita, yang maha kuasa, maha dahsyat, maha mulia, comes down to our level, mengikat dirinya with an oath. So, supaya apa? That those who receive the promise could be perfectly sure that he would never change his mind. Jadi kenapa Tuhan sampai pakai sumpah? Supaya kita-kita yang menerima janji itu bisa yakin dengan sempurna bahwa Tuhan tidak akan galau dan berubah pikirannya. Amin. So ayat 18, so God has given both his promise and his oath. Dua hal ini, these two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Jadi Tuhan telah memberikan dua hal ini. Janjinya dan sumpahnya. Dua hal ini tidak bisa tergantikan karena Allah tidak mungkin berdusta. Amin. Therefore, we who have fled to him for refuge can have great confidence. Kita boleh datang ke dia. Dalam masalah apapun, we can come to him. Dengan confidence, great confidence, as we hold to the hope that lies before us. This hope is a strong and trustworthy anchor. Pengharapan ini yang basicnya adalah sumpah dan janjinya Tuhan. Tuhan tidak mungkin berdusta. Pengharapan ini adalah yang kuat dan bisa dipercaya bagaikan sebuah anchor for our souls. Untuk soulnya kita, untuk jiwanya kita yang bisa terombang-ambing, yang bisa galau. Pengharapan ini is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. So, hari ini kita lihat Tuhan sampai menggunakan sumpah dan janji. Ini adalah bahasanya manusia. Sebenarnya Tuhan tidak perlu. Tapi dia turun ke level kita untuk meyakinkan kita. Bahasa Indonesia, walaupun kita adalah orang-orang yang tahu, layak, kita sudah dilayakkan untuk menerima semua janji-janji itu, kita masih bisa goyang. Karena apa? Kondisi-kondisi, karena fakta-fakta, karena segala macam pressure bisa membuat kita shaky. Tapi Tuhan sudah berjanji dan Tuhan sudah bersumpah. Dan yang paling dahsyat adalah it is impossible for God to lie. Itu yang bisa membuat kita tenang. Track record-nya Tuhan kita, dia adalah promise keeper. Itulah orang yang memberikan sumpah dan janjinya kepada saudara saya. Kalau manusia aja, kalau ada seseorang yang secara integritinya terkenal oke banget, tidak pernah ada tipu-tipu menipu, tidak pernah ada hal-hal yang jelek apa segala macam. Kalau dia ngajak kita bisnis saja, kita sangat gampang say yes. Karena apa? Track record dia, integrity dia terkenal, something like that. Ini Tuhan, Tuhan yang sudah pakai sumpah, pakai janji, dan punchline-nya it is impossible for God to lie. Kita punya Tuhan seperti itu. Seorang promise keeper. Saya undang worship team, boleh bantu saya. Jadi kenapa dia mau sampai seperti itu? Karena dia tahu kita bisa galau. Jawabannya simple. Karena kita masih hidup di dunia ini, soul part-nya kita masih bisa galau. Jadi jawabannya go to his word. Ingat lagi, Tuhan kita Tuhan seperti apa? Tuhan kita Tuhan yang memberikan janji dan sumpah itu Tuhan seperti apa. Lihat lagi, dari perjanjian lama pun kita bisa lihat. Bangsa Israel diberikan tanah perjanjian dan mereka benar-benar sudah masuk ke dalam. Tapi ada satu
kebenaran yang perlu kita ketahui juga, bahwa di dalam tanah perjanjian itu, bukan detik mereka masuk, detik itu juga semua raksasanya tiba-tiba bunuh diri. Bukan semua musuhnya tiba-tiba pamit, sayonara. No, mereka tetap harus hadapin. Tapi karena hadapinnya bersama dengan Tuhan, problem itu seolah-olah bukan problem. Kenapa problem bisa menjadi begitu besar? Many times we face it by ourselves. Ketika problem yang begitu besar, kita face it bersama dengan Tuhan. Dan memang itu janji dan sumpahnya Tuhan. Masalah itu akan menjadi kecil. Atau lebih tepatnya, pandangan kita terhadap masalah itu akan menjadi kecil. Masalahnya mungkin masih menjadi sebuah masalah besar. Tapi the way we see the problems, the way we see the giants, ketika kita tahu God is with us, akan mengubah segala-galanya. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Harusnya kami hancur-hancuran ya Tuhan. Tapi Engkau tidak membiarkan itu terjadi. You intercede, oh Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sudah sehat, makmur, luar biasa, penuh dengan shalom-Mu ya Tuhan, penuh dengan wisdom-Mu ya Tuhan, penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kami sudah seperti itu karena Engkau yang telah menyelesaikannya dengan sempurna. Kami terima tubuh-Mu in Jesus mighty name Lord. Amin. Kita terima sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Harusnya ya Tuhan, we spend forever and ever di dalam neraka. But you intercede, oh Lord. Kau telah membayar ya Tuhan. Segala hukuman yang harusnya ditimpakan ke kami, sudah ditimpakan ke atas Engkau ya Tuhan. Darah-Mu sudah tercurah. Lebih dari cukup untuk menebus kami. Forever and ever we are righteous. Thank you Jesus, kami terima, we remind ourselves we are forever and ever righteous. In Jesus name kita terima. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Thank you for your master perfect plan ya Tuhan. Dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu, untuk apapun yang sudah Engkau rancangkan. Dan kami tahu segala yang baik Engkau yang akan memenuhi ya Tuhan. Segala janji-Mu Engkau yang memenuhi ya Tuhan. But we want to have a great relationship with you Lord. Thank you Lord. Kau yang sudah memberikan akses itu. Our part just come to you Lord. Terima kasih Tuhan. Untuk segala keintiman yang sudah Engkau sediakan, berikan, sudah memberikan kami akses untuk boleh Tuhan menikmati keintiman bersama dengan Engkau ya Tuhan. Thank you Father God, thank you Father God, in Jesus mighty name. Dan apabila ada di antara saudara yang menonton video ini dan belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai your Savior, Juru Selamatmu, I want to pray with you. It's very simple. Saudara hanya perlu menerima, saudara hanya perlu percaya. Dan tanggung jawab saudara hidup saudara menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, aku mau menerima Engkau sebagai Juru Selamatku. Aku percaya semua dosaku dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Sudah Engkau tanggung. Aku bukan budak dosa lagi.
bukan budak ketakutan lagi. Aku sudah menjadi anak kesayangan Bapa karena Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya, aku berdoa. Amin. Congratulations, selamat apabila saudara just receive Christ. Dan apabila saudara ada di Jakarta, we invite you to celebrate Jesus bersama dengan kita. Tapi kalau misalnya di luar kota, find a church that always point you to Jesus' finished work. Amen. God bless you. Dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Thank you Lord. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan. Karena Ia selalu menyinari engkau dengan wajahnya yang tersenyum. Bukan manyun, bukan marah. Always smile at you. Because He loves you so much. God's beloved church, apapun yang engkau lakukan, Dia yang membuat berhasil. Kesehatanmu berhasil, studimu berhasil, pekerjaanmu berhasil, keluargamu berhasil, anakmu berhasil. Apapun yang engkau lakukan, Dia yang membuat berhasil. Apapun great things yang sudah Dia janjikan, Dia yang memenuhi. God's beloved church, engkau sangat-sangat dikasihi oleh Allah Bapa, engkau sangat diberkati oleh Bapa, engkau sangat berkenan kepadanya. In Jesus mighty name, yang sudah terima berkat katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.